Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maya Zara Putri Askia dengan NIM 3 digit terakhir 001 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025. Nah, kembali lagi bersama saya di channel YouTube ini. Saat ini saya berada di semester 2. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bersama tentang desain pada mata kuliah CAD dengan menggunakan software SolidWorks. Nah, jadi langsung saja kita buka aplikasi pada SolidWorks. Sebelum itu, kita akan buka dulu modul pembelajaran yang diberikan oleh dosen. Nah, pada pada modul ini sudah terdapat ketentuan desain tersendiri. Jadi di sini terdapat 5 soal, di mana kita akan membahas satu persatu soal tersebut. Jadi kita langsung saja buka aplikasi SolidWorks di sini. Pastiin laptop kalian sudah terinstall ya teman-teman. Langsung saja buka. Nah, untuk tampilan awalnya itu seperti ini. Di sini ada pilihan part, assembly, atau drawing. Nah, pada pada tugas kali ini kita pilih saja part teman-teman. Nah, untuk tampilan selanjutnya ada seperti ini teman-teman. Nah, di atas ini ada berbagai tools dengan fungsi tersendiri ya teman-teman. Nah, terutama di sini begini teman-teman. Ini ada front plane, top plane, dan right plane. Nah, itu adalah bidang kerja untuk mulai menggambar sketch 2D. Karena di sini kita akan menggambar dengan desain 2 dimensi teman-teman. Nah, kita pilih salah satu sesuai arah pandang yang diinginkan. Misalnya front plane, itu digunakan buat tampak depan. Top plane itu dari atas, kemudian right plane itu dari kanan. Karena ini masih kita akan menggambar 2D dan 3D, belum ke 3D, jadi kita bisa pilih salah satu. Nah, di sini saya akan milih dari front plane aja ya, teman-teman. Kalian bisa langsung klik yang line ini untuk menentukan sisi garisnya. Nah, setelah itu, di sini kan ada tanda panah ini, teman-teman. Nah, kita bisa mulai menggambar desain ini dari tanda panah supaya untuk garisnya itu kekunci dan tidak bisa dipindah-pindah. Misal kita bisa lihat di modul tadi dulu teman-teman, untuk gambarnya seperti ini. Kita akan ikuti sesuai arahan gambarnya. Kita akan buat seperti ini ya teman-teman. Kayak tadi untuk gambarnya maaf. Ini. Nah, seperti ini. Nah, untuk gambar seperti ini, untuk ukurannya kan belum dipastikan ya teman-teman. Kemudian di sini saya akan menjelaskan kenapa ada perbedaan garis hitam dan yang warna biru. Nah, kalau garis biru di SolidWorks itu tandanya sketchnya tuh belum kekunci teman-teman. Jadi untuk ukurannya tuh masih bisa diubah dan bisa digeser seperti ini. Nah, biasanya karena belum dikasih ukuran atau hubungan antar garis satu sama lain. Nah, di sini kita bisa mengubah ini tuh pakai Smart Decision teman-teman. Biar posisinya itu pas dan bisa kasih ukuran. Nah, di sini kita bisa langsung aja untuk di sini tadi ukuran atasnya itu 30. Kemudian 55 di sini 25. Di sini 55. Tiga puluh dan 135. Sini 40 ya tadi teman-teman. 10. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ini kalau sudah seperti ini, otomatis tuh garis atau ukurannya tuh sudah tidak bisa diubah-ubah teman-teman.
Jadi, yang belum kekunci itu tadi dinamain itu under define, seperti itu teman-teman. Jadi untuk desain yang pertama kan sudah teman-teman. Selanjutnya kita akan melanjutkan desain yang kedua. Kalian bisa klik aja di sini new, kemudian part. Oke. Kemudian kalian bisa pilih font. Nah, di sini kita akan lihat desain terlebih dahulu. Untuk desain yang kedua kan seperti ini teman-teman. Terdapat lingkaran, kemudian kotak di luar lingkaran, kemudian setengah lingkaran. Nah, tapi di sini ada garis tengah untuk membantu agar sisi bagian kanan dan kiri itu sama ukurannya teman-teman. Di sini kalian bisa gunakan center line, kemudian kalian bisa tarik aja garisnya seperti ini. Selanjutnya kalian bikin aja desainnya seperti ini ya teman-teman. Nah, oh ini miring, jadi bentar, kalian tarik lagi seperti ini. Nah, jika sudah eh kan seperti ini, kalian ada garis tengah. Nah, tengahnya kalian bisa klik di sini teman-teman. Seperti ini, kemudian ini Smart Dimension untuk ukurannya itu 13. Selanjutnya, itu kan ada garis yang di luar seperti ini tadi teman-teman. Kalian bisa gunakan di sini itu center point. Nah, kalian bisa klik yang bagian tengah lingkaran, kemudian di sini tarik aja seperti ini. Nah, di sini saya ingin bikin yang seperempatnya saja teman-teman. Selanjutnya, untuk itu kalian bisa di sini untuk tentukan line. Untuk line ini bikin kotak bagian luarnya. Jadi seperti ini teman. Nah, seperti ini. Kemudian seperti ini. Nah, selanjutnya untuk smart decision yang ini itu ukurannya 17 tadi, 17. Seperti ini ya teman-teman. Nah, kalian bisa tarik garisnya, garis turunnya ke bawah seperti ini. Nah, selanjutnya Selanjutnya, ini kan baru bagian kanan teman-teman. Supaya memudahkan untuk bagian kiri ini desain sama dengan ukuran bagian kanan, kalian bisa klik aja mirror entities, kemudian kalian klik aja garis-garisnya ini teman-teman. Seperti ini. Selain garis lingkaran ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk yang mirror about, kalian klik yang garis tengahnya. Saya kalian bisa klik centang. Nah, udah seperti ini. Selanjutnya kita akan menambahkan yang garis tengah nih. Barulah kita mengukur yang ini ya teman-teman. Ukurannya itu 80, 10, 48. 80, 10, dan 48. Ini 80, kemudian ini 10, dari sini 48, kemudian untuk ini 18, untuk tingginya 24 dan lebarnya 18. Tingginya ini 24, lebarnya itu 12, ya 18. Jadi ini sudah jadi teman-teman intinya untuk desain yang kedua. Seperti ini kalian bisa save aja setelah itu ctrl save. Untuk bagian yang tugas B. Nah, untuk desain yang kedua kan sudah jadi teman-teman. Selanjutnya kita akan lanjut ke desain yang ketiga. Kalian bisa ikut aja di sini new part. Oke, kita ngulangin aja. Selanjutnya kalian bisa kita lihat desainnya dulu untuk yang ketiga. Oke, seperti ini. Kalian bisa ulangi menggunakan garis bantu di tengah, center line. Kemudian aku di sini mau pilih front plane lagi. Seperti ini ya teman-teman.
seperti ini. Nah, selanjutnya eh, kita seperti yang sebelumnya, kita bikin yang setengahnya aja teman-teman. Tapi di sini untuk garis lurusnya, itu aku bikin dari sini teman-teman, langsung ke sini. Seperti ini. Kemudian naik ke atas seperti ini. Selanjutnya lingkaran di sini seperti ini ya teman-teman. Kemudian center point seperti ini. Selanjutnya garis. Kemudian gunakan center point seperti ini. Kita bikin yang setengah dulu. Nah, seperti ini. Ini kan baru setengah teman-teman. Selanjutnya kita langsung menggunakan mirror entity saja. Kalian di sini bisa klik bagian ini, ini. Kecuali lingkarannya teman-teman. Kemudian untuk mirror buatnya, klik garis tengahnya. Kemudian bisa klik yang ini. Selanjutnya kita bisa klik yang ukuran smart dimension bagian luar. Ini tuh 165. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini kita hubungin antara garis yang ini. Kita pasin dulu. Pasin, itu kalian bisa klik CTRL antara garis ini dan ini. Kemudian, nah, klik yang vertikal teman-teman. Nah, nanti tuh jadi ukurannya itu pas sesuai dengan smart dimensionnya teman-teman. Smart dimension, ini 8. Bagiannya ini tuh 20, 25. Oh ya, kita bisa bikin garis tengahnya dulu teman-teman. Di sini menggunakan ini. Center line. Garis tengah. Kemudian, kita CTRL garis ini dengan yang ini. Itu horizontal. Nah, jadi untuk biar antara titik ini tuh sama dengan titik yang ini teman-teman. Ubah dulu jadi 25. Selanjutnya ini udah otomatis 25 karena dia mirror ya teman-teman. Jadi ukuran antara bagian kanan dan bagian kiri itu sama nih. Kalian bisa smart decision seperti ini. Selanjutnya untuk bagian yang lingkaran ini terlebih dahulu teman-teman bagian kanan. Itu kan ada lingkaran, dua lingkaran teman-teman. Nah, kalian bisa bikin lagi untuk lingkarannya menggunakan circle. Kalian titik di tengah seperti ini teman-teman. Nah, oh ya untuk terlihat warnanya itu tuh kalian bisa pakai yang set sketch contour ini. 11 dan yang 18. Kalian bisa pakai smart dimension 11. Kemudian, oh ya kalian bisa gunain di sini aja teman-teman. Biar mudah. 11. Kemudian yang bagian ini itu 18. Nah, seperti ini teman-teman. Selanjutnya, bagian yang ini itu 13 dan 24. Terdapat dua lingkaran juga, 13 dan 24. Kalian bisa dari tengah, 13 dan 24. 13, kemudian yang luar ini 24. Antara, kita seteral dulu antara titik ini dengan titik ini itu sama. Nah, jadi ukurannya ini sama teman-teman. Kita bikin ini tuh 20. 20, kemudian yang lingkarannya itu 25. Kita bikin center line dulu. Wait. Kita bikin ulang aja ya teman-teman. Menggunakan agar tidak lama menggunakan center point. Di sini klik langsung seperti ini. Nah, untuk smart dimension kalian bisa langsung seperti ini.
Antara ini ya, 20. Kemudian terus yang ini. Nah, di sini kita smart dimension bagian ini titik, kita tarik ke atas, itu tuh 25. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, baru ini baru fix seperti ini. Nah, setelah itu yang eh bagian kiri dulu ya teman-teman. Di sini kan ada 1, 2, 3, 4 lingkaran. Kita bikin dulu 4 lingkaran. Eh lingkaran di sini menggunakan circle. Kalian bisa klik di sini aja. 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya kita tentuin ukurannya 12, 23, 34. Smart dimension. Ini 12. Kemudian 23, 30. Dan yang ini terakhir itu ada 40. 40. Nah, seperti ini teman-teman. Oh ya, ini aku bisa naikin dulu ukurannya. Menghalangin. Selanjutnya, ini kan baru sampai sini teman-teman. Aku rapiin. Selanjutnya, ini kan ada ukuran tengah. Nah, kita bisa klik, kita bikin garis tengahnya dulu ya teman-teman. Kalian bisa gini, pakai menggunakan seperti cara tadi, center line. Seperti ini. Eh, ini garis center line. Ini, kemudian smart dimension. Ini 40. Selanjutnya, setelah itu, untuk yang ke atas itu 40 teman-teman, antara garis tengah, titik dengan tengah. Garis titik dengan L, kita tahan dulu CTRL, titik dengan tengah. Ini 40 juga. Nggak bisa bentar. Kita coba lagi di sini. Seperti ini. Kemudian smart dimension. Nah, seperti ini. Itu 42,5. Nah, seperti ini teman-teman. Udah ukurannya udah pas kan? Kemudian untuk yang tanggal dengan 38, kita ini dulu teman-teman. Klik CTRL, kemudian sini itu 38. Nah, seperti ini. Selanjutnya, untuk yang smart dimension untuk ukuran lingkaran ini 7,5. Ini juga 7,5. Selanjutnya bagian untuk lebarnya itu 30. Kalian bisa klik aja di sini. 30. Begitu juga yang ini teman-teman, 30. Oh, dengan titik ini. Kemudian kalian klik horizontal. Vertikal. Nah, langsung tengahkan teman-teman. Jadi kalian bisa klik itu tuh supaya garis ini tuh nggak under-define teman-teman. Jadi kalau seperti ini tidak akan bisa dipindah-pindah teman-teman. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk bagian yang luar ini ada garis lengkung di sudut, setiap sudut dengan ukuran 10, jadi dari 10 dan 12. Nah, cara bikin garis ini sendiri, kita bisa menggunakan ini teman-teman, namanya sketch fillet. Kita klik aja di sini, seperti ini, dengan ukuran 12. Kemudian klik centang aja. Selanjutnya, di sini,
kalian bisa langsung di sini ukuran 10 channel. Nah, untuk gambar desain yang ketiga sudah selesai seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi udah sesuai. Nah, jadi untuk desain yang ketiga tadi kan udah ya teman-teman. Selanjutnya kita akan lanjut ke desain yang keempat. Nah, untuk gambar desain ukuran itu berbeda teman-teman. Di sini kan ada garis yang miring, kemudian untuk kotak dulu. Nah, pertama kita buka SolidWorks lagi di sini. Klik open. Kalian bisa ulangin langkah ini, part. Sini aku pilih front plane lagi ya teman-teman. Nah, di sini itu kan ada kotak dan segitiga. Di sini aku mau bikin yang kotak dulu teman-teman. Untuk memudahkan ya, yang kotak dulu. Jadi di sini kita bikin yang ini tuh ukurannya 150. Kalian bisa tarik garis lurus seperti ini. Seperti ini. Kemudian Smart Decision 150. Nah, seperti ini. Selanjutnya, tahap yang kedua, itu tuh ada kotak seperti ini. Kita naik dulu 12. Kita bikin di sini ya teman-teman. Nah, ini itu ukurannya 12 seperti ini. Selanjutnya, untuk yang ke atas, kita bikin yang ke atas teman-teman. Seperti ini. Kita bikin lain lagi, sambung. Dan kalian bikin kotak. Kotak seperti ini. Nah, untuk ukurannya itu antara titik ini dengan titik ini. Jadi seperti ini. Itu ukurannya 80. Saya klik 8. Nah, seperti ini teman-teman. Selanjutnya, itu ada bagian yang antara titik ini dengan yang atas itu 68. Kalian bisa klik titik ini dengan titik ini. Nah, 68. Selanjutnya, kita ke bagian yang ini. Kita bikin 63, teman-teman. Bagian ini. 63. Seperti ini. 83 teman-teman. Sorry. 83. Selanjutnya, ini kan ada space di sini. Itu 12. Kalian bisa bikin aja di sini 12. Garis seperti ini. Kemudian miring dulu seperti ini. Nah, Smart Decision di sini 12. Seperti ini. Selanjutnya, ini kan ada persegi teman-teman. Segitiga. Nah, kalian bisa bikin aja langsung di sini segitiganya. Seperti ini. Kemudian seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian ini aja bikin lingkaran dulu di tengah sini. Kalian bisa bikin seperti ini. Setelah itu kalian bikin ini ya pakai straight. Seperti ini ya teman-teman. Nah, ukurannya ini kan 7 kemudian 34 ya teman-teman. Kalian sesuaiin aja di sini. 7 oh wait salah. Harusnya sini 13. Kemudian di sini di sini itu 13. Ini kan belum rata nih teman-teman. Kalian bisa sesuaiin aja. Kalian bisa klik tengah ini dengan ini. Itu horizontal. Nah, maka dari itu ini sesuai teman-teman. Selanjutnya kalian bisa klik ini CTRL titik tengah ini kan tengah ini itu horizontal juga seperti ini. Nah, maka dari itu ini kan sejajar kan teman-teman, sudah sejajar. Kemudian untuk ukurannya dari
titik tengah ini dengan ini itu 17,5. 17,5 dari lingkaran ke ini 41,5. Sebelum itu kita tentuin dulu teman-teman titik tengah ini antara ini itu 17. Jadi kalian bisa gini, kalian nih smart decision titik tengah ini dengan ini. Oh iya wait. Dan di sini aku ini dengan ini itu tuh 17. Selanjutnya eh untuk titik yang lingkaran dengan titik yang atas ini itu 41,5 teman-teman. Sini kalian bisa bikin aja 41,5 titik lingkaran. Kalian bisa set RL tekan. Kemudian di sini ini 45 teman-teman. 45. Setelah itu untuk yang selanjutnya itu antara titik ini dengan titik yang tengah itu ada di 24. Kita bisa begini antara titik tengah ini dengan ini itu 24. 24. Nah, selanjutnya untuk yang bagian lingkaran dengan jarak bawahnya itu 34 teman-teman. Kalian bisa klik aja set RL seperti ini ya. Wait. Ini kalian bisa. Oh ya untuk yang ini dengan ini itu kalian nggak usah horizontal teman-teman. Nah, ini dengan ini. Hmm, nah, kalian bisa ubah dulu. Ini itu titiknya tadi ke 34 ya teman-teman. Smart dimension. Kan? Ini itu 34. Nah, jadi seperti ini. Selanjutnya, ini kan baru seperti ini teman-teman. Ini udah 3, ini belum 30 ya. 30. Selanjutnya ini juga 30. Nah, seperti ini. Kan belum eh, masih under define ya teman-teman. Kita bisa sesuaiin aja nih. Kan ada titik tengah dan di sini ada titik tengah. Kalian bisa klik sesuaiin seperti ini. Klik CTRL, titik dengan titik, kemudian horizontal. Kemudian klik titik ini dengan titik ini, horizontal. Wait. Salah, teman. Harusnya vertikal. Oke. Klik titik ini dengan ini dengan titik ini. Kita bisa ini aku ini dengan ini. Horizontal nggak bisa ya teman-teman.
Hmm, kita lanjut ke tahap selanjutnya dulu. Untuk bagian ini kan 34 udah, ini 34 juga sudah, 17, 41,5, 12. Kemudian kita lanjut ke bagian yang sini teman-teman. Ini 17,5. Oh ya kalian bisa gini teman-teman. Kan masih biru. Nah, untuk bagiannya itu kalian bisa klik ini, kemudian klik ini, dan klik yang bagian wait. Kemudian untuk bagian ini kalian klik seperti ini. Hmm, wait. Hmm, antara titik ini sama ya teman-teman. Kita coba aja. Kemudian antara titik. Wait. Harusnya titik tengah ini dengan titik tengah ini. Kita bisa gunain ini smart decision juga teman-teman nih. Wait. Sini aku agak lupa caranya. Harusnya ini tengah dengan ini. Hmm, wait. Bentar ya teman-teman. Oh ya kalian bisa pakai garis bantu teman-teman di sini. Garis bantu supaya ini tengah seperti ini. Kemudian bagian ini CTRL dengan ini. Kemudian horizontal. Eh, hmm, ini 34. Kemudian untuk bagian ini dengan kalian klik CTRL atau kan ini. Nih, ini juga 34. Nah, selanjutnya kalian klik ini tengah sini. Wait. Ini 41,50. 1,5. Bagian ini dengan titik ini. 17,50. Nah, untuk ukuran lingkarannya sendiri itu 10 teman-teman kalian bisa tarik seperti ini. Di sini 10. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita ke tahap yang
bagian sini teman-teman, ini kan ada setengah, eh segitiga. Kita gambar dulu ukuran segitiganya. Nah, jadi selanjutnya kita bakal lanjut ke tahap yang bagian segitiga ini ya teman-teman. Di sini kita cek desainnya dulu. Oke, di sini itu tuh garisnya lurus, baru miring miring ya teman-teman. Di sini aku mau perbaikin dulu. Aku mau hapus dulu yang bagian ini. Nah, aku bikin garis di sini seperti ini. Kemudian untuk garis ini aku ubah seperti ini. Dan aku smart dimension. Ini 12. Selanjutnya garis yang miring seperti ini. Selanjutnya di sini kita ubah yang bagian ini teman-teman. Kita menggunakan strike load. Dan di sini kita tarik saja garisnya seperti ini. Seperti ini. Untuk bagian ini dan ini. Wait. Kita smart dimension, maaf lupa, smart dimension dengan ini. Itu ukurannya 20,85. 20,85. Kemudian untuk bagian yang ini eh, dengan yang ini tuh 25,75. 25,78. Selanjutnya untuk yang titik ini dan ini tuh ada di 20. 20. Nah, setelah itu untuk yang ini itu 51,03. 51,03 kita bikin ini seperti ini. 51,03. Nah, seperti ini. Oh ya, untuk ini kan belum ini ya teman-teman. Kalian bisa aja klik seperti ini, CTRL, bagian ini dan ini tuh yang wait, salah. Bagian ini dan ini tuh yang untuk jari-jarinya belum teman-teman, jari-jarinya itu 7. Kalian bisa klik di sini 7. 7. 5 5. Oh, salah salah teman. Jari-jarinya itu 5. Nah, seperti ini. Jadi untuk desain yang keempat sudah ya teman-teman. Kita cek dulu apakah udah 25,78, 20,85. Nah, untuk ini sudutnya 51,03 seperti ini teman. Jangan lupa kalian save dulu untuk desain yang keempat. Nah, di sini kalian masukin tugas. Nah, selanjutnya aku mau lanjutin ke desain yang kelima atau desain yang terakhir. Nah, di sini langsung aja kita buka SolidWorks. Di sini aku pilih front plan lagi ya teman-teman. Kita langsung aja tarik garis lurusnya seperti ini. Setelah itu eh, ke atas seperti ini, seperti ini. Setelah itu em, seperti ini teman-teman. Sini, ya lupa. Sini, 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 ke sini. Ini kita bikin ini. Terus habis itu eh, di sini itu kan ada setengah lingkaran ini ya teman-teman. Kita langsung aja bikin di sini. Gunakan center point lagi. Ini sebegitu garisnya kita hubungkan. Setelah itu seperti ini. Ini teman-teman. Seperti ini. Setelah itu di sini kita yang center point lagi. Di sini tuh gini. Setelah itu kebalik teman-teman.
Wait, center point, dan lagi sini, seperti ini. Kemudian garis lurus, right, dan garis lurus, teman-teman, seperti ini. Setelah itu, di sini kamu gunain center point lagi. Sini, center point. Seperti ini. Ini hubungkan saja dengan ini. Baik. CTRL titik satu dengan titik ini. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita bikin yang tahap dari sini dulu ya teman-teman. Dari bagian kanan. Ini kita bikin garis bantu. Center line. Nah, kemudian center line lagi. Seperti ini. Setelah itu, untuk selanjutnya, ini kita tentukan ukuran ini ke sini 30. Oke, untuk ini ke sini ukurannya itu 160 teman-teman. Kita smart dimension dulu untuk yang ini 160. 160. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk ukuran yang antara ini tuh 40 teman-teman. Jadi kita langsung aja di sini 40. CTRL ini wait. Ini 40. Di sini juga 40. Kemudian untuk bagian ini itu 20. 30 ya teman-teman. Seperti ini. Ini kalau dihilangin juga, wait, aku coba hilangin dulu. Ada design. Ini smart dimension 20. Nah, setelah itu untuk bagian yang ini itu 30. Langsung aja smart dimension dengan ini 30. Selanjutnya, di sini kan ada lingkaran. Nah, ini kita bikin yang fillet dulu di sini. Nah, ini kita bikin 3. Kita langsung aja seperti ini jadinya teman-teman. Setelah itu untuk bagian ini kita sebut dimension. Ini ukurannya 5. Kita centang. Kemudian untuk garis ini dengan garis bawah itu ukurannya 20. Smart dimension. Sini ukurannya 20. Ini aku geserin gini ya teman-teman. Setelah itu di sini bagian kita ke bagian area sini itu uh, lakukannya ini itu 10 teman-teman. Ini 10. Jangan lupa kalian centang 10. Kemudian ini kan udah sampai bagian sini teman-teman. Nah, ini kita bikin uh, center point lagi di sini. Gini. Wait. Center point di sini. Seperti ini. Selanjutnya,
Kalian hubungkan titik ini, itu hmm, sini, kita atasin ini 90. Setelah itu, kita bagi kasih ke sini aja, tekan. Habis itu, eh, yang bagian R10 itu 100, R10, 100. Setelah itu, bagian ini, wait. Kita kasih garis dulu ya teman-teman. Nah ini, wait, ini kalian hubungin seperti ini. Nah selain itu kita udah kan teman-teman. Nah di sini kita kasih bentuk ini dulu, bentuk center line. Bentar ya teman-teman, center line. Nah ini kan belum nih teman-teman. Kalian bisa zoom TRL. Nih kalian bisa horizontal. Ini teman-teman. Terus antara ini dengan ini kalian bisa tangan. Nah ini kan nggak ada garis lurusnya teman-teman. Ini kalian bisa hapus saja. Terus kalian panjangin ke untuk ini sama ini. Baik. Kalian set RL, garis ini sama garis ini. Garis ini sama ini. Wait, set RL dan titik ini dengan titik yang ini. Kalian bisa horizontal dan vertikal. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Wait, ini baru jadi sih ini. Nah, ini bisa digeser dulu. Wait, ini kita. Nah, yang ini kita tentuin dulu. Ini kan 15. 15 seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini 10. Dan ini kalian set RL. Wait. Set RL antara ini dan ini. Kalian tangan. Eh, Nah, ini itu kan ada ukurannya 30. Kalian klik aja di sini 30. Nah, kan seperti ini ya teman-teman. Nih, 30. Kemudian sudut yang ini. Nih. Oh ya, ini ada lupa sudutnya teman-teman. Jadi di sini ada sudut yang naik ke atas, atas ini. Jadi ada sudut naik ke atas. Wait. Ini aku mau hapus ini dulu. Kemudian aku tambahin garis di sini, naik sini, sini dan sini. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kemudian ini kan udah 20, 30 kan benar kan? Ke bawah 30. Terus untuk yang antara jarak ini dengan yang ini, kotaknya ini 40.
Sini aku mau nambahin dulu Smart Dimension 10. Setelah itu untuk ke sini 30. Ini aku geser dulu teman-teman. Ini bisa digeser dulu. Wait, ini bisa digeser seperti ini ya teman-teman. Tapi ukurannya tetap sama ya, 30 dan 40. Nah, selanjutnya kalau udah oh 30 tuh antara sini dan sini. Gitu. Nah, ini aku salah ya teman-teman. Oke, aku hapus dulu. Jadi antara sini dan sini 30, 30. Nah, segini. Ini baru 40, teman-teman. Nah, setelah itu kalau udah ini kan kurang R10 di sini. Sama ukuran antar ini tuh 10. Jadi 10-nya itu antara titik ini sama titik bawah. Antara titik ini sama titik ini. Ini 10. 10. Nah, udah 10. Setelah itu yang bagian ini di sini kita sketch fillet dulu. Ini 10. Kita centang. 10 nih teman-teman. Setelah itu di ini kan R15-nya itu 125 sama sini. Kita bikin nih start dimension ini sama ini 125. Nah, ini udah benar guys seperti ini. Coba kita cek dulu ya. Dari yang sebelah kiri. Kita udah 10, 30 sampai 40. 10, 30 sampai 40. Kemudian di bagian garis ini R10 sampai R15. 10 dan R15. Nah, itu ada 10, kemudian jaraknya itu 20. Kesini dulu 20 ya guys. 10, 20, R5 dan R3. R5 dan R3. R3 itu yang bagian ini ya teman-teman, yang bagian kecil sudut kecil ini. Setelah itu untuk jarak ke sini dan sini itu 30. Nah, ini ada ya teman-teman 30. Setelah itu, habis itu kalau udah nih 30, kemudian di sini itu ada 20 untuk jari-jarinya 40, 160. Kita bisa cek ini jari-jari 20 untuk lingkaran. Kemudian ini kan di tengah, udah di tengah nih teman-teman. Udah di tengah seperti ini, menggunakan garis bantu. Nah, setelah itu oh ya kalian bisa kasih garis bantu juga di sini teman. Nah, setelah itu ada 40 sama 160. Nah, untuk ukuran yang ini ya teman-teman, itu 90 ke R5, 100 ke R10, dan 125 ke R15. Nih, untuk 90 itu ke R5, 100 untuk ke R10, dan 125 untuk ke R15. Jadi ini tugas desain ke-5 ya teman-teman. Nah, udah cukup videonya sampai sini. Seperti ini teman-teman untuk desainnya yang terakhir. Sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys. See you in the next video.